Baiklah, hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat dari klasifikasi citra, dan selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, klasifikasi citra itu sendiri merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali objek dalam citra digital. Proses ini merupakan bagian dari pengenalan citra atau image recognition dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti keamanan, medis, dan otomatis. Untuk klasifikasi citra itu sendiri merujuk pada teknik untuk mengidentifikasi label atau kelas dari objek yang terdapat dalam citra. Misalnya, jika sistem menerima citra yang berisi gambar kucing, maka sistem akan mengklasifikasikan citra tersebut sebagai kucing. Klasifikasi citra seringkali digunakan dalam konteks pengenalan objek dan dapat dibedakan dari pengenalan citra, di mana pengenalan citra tidak hanya mengidentifikasi kelas, tetapi juga mengidentifikasi posisi objek dalam gambar. Untuk klasifikasi citra itu sendiri memiliki algoritma umum yang sering kita gunakan, yaitu metode algoritma KNN atau yang biasa kita sebut sebagai Cannier-Snaider. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pertama mengumpulkan data. Data latihnya kita kumpulkan dulu, di mana setiap data memiliki fitur dan label kelas. Setelah itu kita menghitung jaraknya. Untuk setiap data ujinya, kita hitung jarak terhadap semua data latih menggunakan metrik jarak seperti jarak Euclidean. Dan yang terakhir yaitu menentukan kelasnya. Setelah kita menentukan atau menghitung jarak tadi, kita menentukan kelasnya, yaitu dengan sistem mencari kata tetangga terdekat dan menentukan kelas berdasarkan mayoritas dari tetangga tersebut. Untuk klasifikasi ini sendiri memiliki contoh perhitungan di mana data latih terdiri dari dua fitur, yaitu X1 dan X2 dengan dua kelas. Ketika data uji diberikan, algoritma menghitung jarak semua data latih dan menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat. Misalnya, jika data uji memiliki koordinat 4 dan 6, algoritma akan menghitung jarak ke semua data latih dan memiliki 3 tetangga terdekat. Jika mayoritas dari tetangga tersebut berasal dari kelas tertentu, maka data uji akan diklasifikasikan ke dalam kelas tersebut. Baiklah, sekian untuk penjelasan materi singkatnya. Untuk programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung aja kita masuk ke praktikumnya, langsung di Google Colab-nya. Nah, untuk praktikum kali ini udah pasti kita itu mau mengklasifikasikan gambar atau image classification. Nah, di sini objek gambar yang akan kita klasifikasikan itu adalah objek buah apel. Nah, di sini buah apel yang digunakan itu memiliki 3 kelas, yaitu yang mana setiap kelas itu berbeda varietas atau jenisnya. Nah, untuk varietasnya itu ada yang pertama itu ada NV Yusa-Rec, lalu ada Evercrisp NR dan Premium Yusa NS. Nah, untuk bagaimana gambar dari apel-apel ini tuh bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk yang NV Yusa-Rec itu dia warnanya seperti ini. Dia itu warna merah yang sangat cerah dan juga sedikit kuning kemerahan, kuning dengan corak-corak merah gitu. Nah, selanjutnya untuk Evercrisp NR ini, nah ini tuh apelnya juga ada merahnya dan ada hijaunya, jadi dia warnanya itu hijau kemerahan gitu. Nah, selanjutnya itu
itu untuk yang premium Yusa NS ini, nah ini tuh apelnya itu yang berwarna hijau, full hijau. Nah gitu ya. Oh iya, ini tuh kita mengklasifikasinya itu berdasarkan fitur warna RGB. Nah, baik, langsung aja kita masuk ke kodenya. Di sini saya menginstal PyDrive 2 karena di sini saya mengambil datanya itu melalui link drive. Ya, jadi data yang udah saya ambil itu saya masukkan ke dalam drive, dan di sini untuk mengaksesnya itu melalui linknya. Nah, untuk bisa kita mengaksesnya itu kita memerlukan autentikasi dari Google Drive-nya. Nah, jadi di sini kita mengimport Google autentikasi dan juga mengimport Google Drive-nya. Nah, dan di sini kita melakukan autentikasinya. Nah, lalu karena tadi kita menggunakan link, jadi di sini kita mendefinisikan dahulu ID foldernya, ID dari linknya. Nah, ID-nya itu didapat dari link drive-nya itu tadi. Nah, jadi ini link drive-nya kan. Ini yang remove ini. Nah, ini kan link drive-nya. Lalu kita ambil yang dari sebelah folders ini, garis miring folders ini. Inilah yang jadi ID-nya. Nah, lalu setelah kita dapat ID-nya ini, kita akan mengambil, karena di dalam ID ini tuh ada beberapa folder yang menjadi pembagian kelas-kelas dari Apple itu. Jadi di sini kita mengambil daftar foldernya. Lalu kita akan menyimpan data dan labels dari setiap file gambar yang akan kita ambil. Nah, di sini adalah fungsi untuk mengambil datanya, yaitu yang pertama kita iterasi dulu foldernya, lalu kita membuat folder di lokal. Nah, di sini folder-folder ini tuh folder-folder yang dibuat oleh kode ini. Lalu juga kita mengambil daftar file di dalam foldernya tadi, dalam folder yang di drive tadi, dan kita masukkan, kita iterasikan, lalu kita masukkan ke dalam foldernya, dan kita tentukan path-nya dan kita unduh filenya itu di dalam folder yang udah kita buat. Nah, selanjutnya di sini kita ekstraksi fitur RGB-nya. Nah, kemudian kita mengkonversi dari data dan labelnya itu ke dalam array NumPy. Nah, maka di sini itu didapatkan jumlah datanya itu adalah 313 data. Nah, 313 data ini itu udah termasuk dari ketiga kelas ya. Jadi setiap kelas itu memiliki 100-an data. Nah, kemudian di sini kita akan mengekstraksi fitur RGB-nya. Nah, fitur RGB itu kan berarti kita ingin mengambil warna merah, warna hijau, dan warna biru dari gambar kan. Dan kita akan masukkan ke dalam histogram. Nah, ini kita masukkan ke dalam histogram. Kemudian di sini kita akan tampilkan bagaimana histogram dari setiap gambar tersebut. Nah, jadi histogramnya itu tuh seperti ini. Ini adalah isi histogram dari dari Apple dari setiap kelas. Yang pertama itu dari NV-USAREC ini. Nah, untuk histogramnya itu seperti ini. Ada warna merahnya yang intensity-nya itu di sini cukup tinggi.
Lalu untuk warna hijaunya di sini cukup intensitinya itu lebih rendah, namun dia frekuensinya itu agak sedikit lebih tinggi. Nah, jadi itu bisa kita lihatlah dari bentuk histogramnya bagaimana. Tentunya untuk setiap kelas ini dia bentuk histogramnya itu berbeda karena sudah jelas warna-warnanya itu tadi berbeda kan. Makanya kita bisa mengambil fitur warna. Nah, di sini seperti untuk warna merahnya itu sendiri, untuk dari NV Usarek itu seperti ini, dan untuk Everclear NR itu seperti ini, dan untuk Premium USA NS itu seperti ini. Nah, jadi dia pasti berbeda-beda ya. Nah, seperti yang di sini untuk yang Premium USA NS